kita berdoa. Siapa ketua kelasnya? Silahkan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Ibu absen dulu ya. Salsa, Hadir. Raula, Hadir. Intan, Hadir, Bu. Ana, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Hatika, Hadir, Bu. Sarah. Hadir, Bu. Baik, di kelas ini hadir semua ya, jadi kita bisa mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu ingatkan kembali bahwasanya anak-anak harus tetap semangat ya, tidak boleh ngantuk kalau kita mau mulai belajar tuh ya. Ya Bu, semangat ya. Biar ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat. Nah, biar lebih semangat lagi, Ibu mau mengajak anak-anak untuk tetap belajar. Ya, 1, 2, 3. Kalau suka belajar tepuk tangan. Kalau suka belajar tepuk tangan. Kalau suka belajar mari kita lakukan. Kalau suka belajar tepuk tangan. Sama-sama. Yalah, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kalau suka belajar tepuk tangan. Kalau suka belajar tepuk tangan. Kalau suka belajar mari kita lakukan. Kalau suka belajar tepuk tangan. Nah, sekali lagi kita nyanyi lagu 1, 2, 3, 4. Mau? Boleh, Bu. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Hitung sampai 3. Kita mulai nyanyinya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. Yeay, semangat untuk belajar, semangat. Nah, maka hari ini kita masih belajar di bab yang sama, yaitu masa dewasa Nabi Muhammad SAW, tetapi di bab 6 yaitu tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan belajar tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW ini menikah dengan siapa? Dengan Khadijah radhiyallahu anhu. Nah, di mana Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah pada usia Nabi Muhammad yaitu 25 tahun. Nah, terus Khadijah ini adalah wanita pertama
adalah wanita pertama yang masuk Islam. Nah, dan banyak membantu Nabi Muhammad SAW untuk menyebar agama Islam. Nah, jadi Khadijah ini adalah wanita pertama kali masuk Islam. Nah, Khadijah juga banyak membantu Nabi Muhammad SAW untuk menyebar agama Islam. Nah, terus dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah memiliki 6 anak. Nah, dari pernikahan Nabi Muhammad SAW ini memiliki 6 anak. Ada yang tahu anak Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah itu kan memiliki 6 anak? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu angkat tangan? Tahu. Siapa yang tadi bilang Qasim tadi? Iya benar, ada Qasim. Ada yang tahu lagi? Abdullah, iya benar, ada Abdullah. Terus ada Rukayah. Ada Rukayah, terus ada Ummu Kalsum. Dan Fatimah. Yang terakhir adalah Fatimah. Terus dan juga Zainab. Halo, masih semangat? Semangat. Nah, jadi dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah memiliki anak berapa? 6. Yang pertama siapa? Yang kedua ada? Yang ketiga? Yang keempat? Fatimah dan Zainab. Nah, dari pernikahan mereka hingga mereka memiliki 6 anak. Nah, jadi kehidupan Nabi Muhammad SAW semasa pernikahannya beliau dengan Khadijah diliputi oleh ketenangan dan kebahagiaan, ya.
Nah, dari pernikahan Siti Khadijah dan Nabi Muhammad SAW, kehidupan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah diliputi ketenangan dan kebahagiaan. Jadi mereka tetap hidup bahagia semasa pernikahannya. Nah, selanjutnya dari penjelasan ibu tadi, ibu mau anak-anak mengamati sebuah video. Ini adalah video cerita pernikahan Nabi Muhammad SAW. Tolong disimak ya. Ya Bu. Nampak? Disimak ya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pernikahan Muhammad dengan Khadijah. Sejak 2 bulan pasca kepulangan kafilah dagang Khadijah yang dipimpin oleh Muhammad dari Syam, kekaguman Khadijah kepada Muhammad semakin bertambah. Demi menjaga kehormatannya, Khadijah meminta kepada Nafisah binti Munyah untuk menanyakan perihal lamarannya kepada Muhammad. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua keluarga, akhirnya Muhammad dan Khadijah melangsungkan pernikahan. Khadijah memiliki seorang sahabat bangsawan bernama Nafisah binti Munyah. Keduanya akrab seperti layaknya kakak adik. Simak ya. Nantinya akan jadi tugas. Khadijah bertamu ke rumah Nafisah setelah sekian lama tak bersuara. Ia pun mengetuk pintu rumah sahabatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar. Oh, Khadijah, mari masuk ke dalam. Terima kasih. Maaf, aku baru bisa mengunjungimu sekarang. Tidak perlu merasa bersalah begitu. Aku tahu engkau sibuk mengurus bisnis. Engkau baik-baik saja, bukan? Bagaimana kabar anak-anakmu? Alhamdulillah, aku baik. Anak-anak juga dalam keadaan sehat. Bagaimana kabarmu, wahai Nafisah? Aku baik, tentu saja. Alhamdulillah. Wajahku tampak ceria. Apakah ada hal baik yang belum aku ketahui, wahai Khadijah? Iya, seperti yang kau lihat, Nafisah. Aku ini memang tidak bisa menyembunyikan rahasia darimu. Nafisah mencoba meraih Khadijah. Beberapa waktu lalu, Nafisah mendengar kabar bahwa sahabatnya itu Simak ya. beberapa lamaran dari beberapa pembesar Mekah. Sebentar, biarkan aku menebak apa yang membuatmu mengunjungiku di tengah kesibukan berbisnis. Jangan bilang ini tentang calon pendampingmu. Iya, lagi-lagi tebakanmu benar, Nafisah. Tapi, apakah kau tahu apa alasanku menolak lamaran itu? Karena harta yang kau miliki? Iya, itu salah satunya. Aku tidak ingin mereka menikahiku hanya karena harta yang memiliki, kedudukan, atau fisik yang tampak indah di mata manusia. Sudah lama aku memantaskan diri untuk mendapatkan seorang pendamping yang berakhlak mulia. Simak ya. Kedudukan itu tidak penting. Nafisah tahu benar bahwa hanya ada satu laki-laki di Mekah yang memiliki kriteria calon suami Khadijah. Lelaki itu adalah Muhammad yang terkenal dengan gelar Al-Amin. Aku tahu siapa laki-laki yang kau maksud. Baiklah, demi sahabatku tersayang, aku akan berbicara kepadanya. Memangnya siapa? Aku belum menyebutkan namanya. Dia Muhammad, pemuda bergelar Al-Amin. Apa kamu salah? Iya, engkau tidak pernah salah dalam hal menebak. Terima kasih banyak, wahai Nafisah, sahabatku. Khadijah tidak heran dengan kecerdasan yang dimiliki Nafisah. Selain cerdik, Nafisah juga dapat dipercaya. Hal itulah yang mendasari Khadijah meminta bantuan kepadanya. Selepas Khadijah berpamitan, Nafisah merasa sangat bahagia. Ia tak sabar untuk melancarkan aksinya. Hanya satu harapannya, agar sahabatnya dapat berjodoh dengan Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah urusan Khadijah dan Muhammad.
apabila mereka benar-benar berjodoh. Keesokan harinya, Nafisah pergi ke sekitaran Ka'bah untuk menemui Muhammad. Ia menunggu sampai Muhammad selesai beribadah. Assalamualaikum. Apakah aku bisa berbicara sebentar denganmu, wahai Muhammad? Ada hal penting yang ingin aku tanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih atas waktumu, wahai Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Nafisah. Langsung saja ya, ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepadamu terkait pernikahan. Pernikahan? Muhammad tidak menyangka bahwa perempuan yang baru ditemuinya ini ingin membicarakan soal pernikahan. Apakah engkau tidak keberatan? Aku hanya ingin tahu pendapatmu soal itu. Apa yang ingin kau ketahui, wahai Nafisah? Apa yang menghalangimu untuk menikah? Maksudku, engkau pasti ingin menikah seperti para pemuda lain, tapi kenapa tidak engkau silakan? Aku belum mampu untuk menikah, wahai Nafisah. Kehidupanku miskin. Jika biaya keperluan pernikahan sudah ditanggung dan pasanganmu adalah seorang wanita cantik, kaya, mulia, yang sepertinya cocok denganmu, maukah engkau menikahinya, wahai Muhammad? Siapa wanita yang kau maksud itu? Khadijah binti Khuwailid, sahabatku. Sayyidah Khadijah? Mana mungkin beliau mau menikah denganku? Itu bukan kemungkinan, namun sebuah permintaan. Apakah ini semacam lamaran? Benar sekali. Aku beri waktu engkau untuk berdiskusi dengan pamanmu. Sampai jumpa. Muhammad belum beranjak dari posisi duduknya sejak Nafisah pergi. Beliau masih terkejut dengan lamaran Khadijah yang tiba-tiba. Sebaiknya aku pulang dan membicarakan hal ini dengan paman. Langsung saja Muhammad menceritakan tentang lamaran Khadijah kepada Abu Thalib. Aku sangat senang jika engkau mengiyakan, wahai Muhammad. Lagi pula engkau sudah cukup dewasa untuk menikah. Sebentar lagi aku akan meninggalkan keponakan tersayangku. Jangan berkata begitu, wahai paman. Aku akan sering mengunjungimu dan para sepupu. Pasti rindu berpisah dengan kalian. Aku justru merasa bahagia, nak. Setelah Nafisah mendapatkan jawaban dari Muhammad, ia segera memberitahukannya kepada Khadijah. Muhammad menerima lamaranmu, wahai Khadijah. Benarkah itu, wahai Nafisah? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Allah selalu merahmatimu. Amin. Semoga berbahagia, sahabatku. Hari bahagia yang dinantikan oleh kedua mempelai akhirnya tiba. Dekorasi halaman rumah Khadijah dihias dengan sangat indah dengan cahaya lilin dan aneka bunga. Kamar pengantin dihias dengan kain sutra yang digantung rapi. Sedangkan lantainya diselimuti oleh permadani berwarna putih yang melambangkan kesucian pernikahan. Para pelayan Khadijah mengenakan seragam khusus untuk menyambut para tamu dan yang hadir. Tampak para pimpinan Quraisy dan seluruh pembesar Mekah hadir. Sungguh pernikahan yang agung dan suci. Pengantin laki-laki datang bersama rombongan dari kabilah Bani Hashim yang dipimpin oleh Abu Thalib, Hamzah, dan perwakilan dari Bani Hashim. Muhammad adalah sosok laki-laki yang sempurna. Paras wajahnya manis dan indah. Perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi atau terlalu pendek. Rambutnya hitam sekali dan bergelombang. Dahinya lebar dan rata di atas sepasang alis yang belenggu. Sepasang matanya lebar dan hitam. Hidungnya mancung, dadanya lebar dan bahunya bidang. Warna kulitnya terang dengan kedua telapak tangan dan kaki yang tebal. Jika berjalan, badannya agak condong ke depan. Melangkah cepat-cepat dan pasti. Pandangan matanya menunjukkan kewibawaan. Sedangkan pengantin wanita tampak anggun dan cantik dengan balutan gaun pengantin yang elegan. Seolah-olah hanya Khadijah yang pantas mengenakannya. Pernikahan Muhammad dan Khadijah berlangsung dengan sakral. Dalam pernikahan itu, Abu Thalib selaku wakil dari pihak pengantin laki-laki menyampaikan sambutannya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai keturunan Ibrahim, Ismail, Ma'in, dan Mutar. Sesungguhnya anak saudaraku, Muhammad bin Abdullah,
adalah seorang laki-laki yang tiada bandingannya dalam kehormatan, keutamaan, kecerdikan, dan kecerdasan. Meski ia tidak banyak harta, sesungguhnya harta adalah kenikmatan yang akan sirna dan sesuatu yang berubah. Muhammad yang telah kamu ketahui keluarganya telah meminang Khadijah binti Khuwailid dan memberikan mas kawin, baik yang ditunda maupun yang ada sekarang. Demi Allah, hal ini merupakan berita yang besar dan kehormatan yang tinggi. Kemudian sambutan diteruskan oleh Waraqah bin Naufal selaku wakil dari pihak pengantin wanita. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami sebagaimana telah disebutkan, memberi kami keutamaan sebagaimana telah dikatakan. Kami pemuka serta penguasa bangsa Arab, dan begitu pula kalian. Tidak ada kabilah yang mengingkari keutamaan kalian. Kami ingin menjadi tali ikatan dengan kalian. Saksikanlah wahai orang-orang Quraisy bahwa saya telah menikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah. Mahar yang dikeluarkan dari pihak mempelai laki-laki untuk diberikan kepada pihak mempelai wanita adalah sebanyak 12 ekor unta kuda. Penduduk Mekah tidak memandang pernikahan Muhammad, seorang lelaki miskin, dengan Khadijah, wanita berkedudukan tinggi penuh harta, berdasarkan status sosial mereka. Melainkan mereka beranggapan bahwa keduanya adalah pasangan ideal yang mengharumkan nama suku Quraisy. Bahkan mereka sangat menantikan lahirnya keturunan yang baik dari rahim Khadijah. Khadijah diharapkan menjadi seorang istri yang selalu mendukung suaminya dengan penuh kasih sayang dan harta yang dimiliki. Sebaliknya, Muhammad sebagai seorang suami akan membimbing istrinya dengan bijak menuju keluarga yang sakinah dan mawaddah. Hal itulah yang diharapkan dari keluarga besar dari kedua belah pihak. Demikianlah kisah pernikahan Muhammad dan Khadijah. Hikmah yang dapat kita. Nah, demikianlah kisah pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Nah, dari video yang anak-anak tonton tadi, ibu mau anak-anak memberikan kesimpulan dari video yang ditonton tadi. Ibu bagi dua kelompok. Nah, barisan depan ini kelompok 1 dan barisan belakang itu kelompok 2. Disimpulkan ya cerita yang telah ditonton tadi. Nah, tulis di kertas ini ya. Nah, mari dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup? Nah, silahkan berdiskusi. Sudah? Nah, kelompok siapa yang mau maju duluan untuk memberikan kesimpulan dari video yang ditonton tadi? Yo, kelompok siapa yang maju? Ayo kelompok 1 duluan. Perwakilan kelompoknya bacain kelas-kelas ya. Nah, Dari video yang kami tonton tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW, kesimpulannya, Khadijah radhiyallahu anhum adalah seorang perempuan yang kaya raya. Sebelum Nabi Muhammad datang melamar, telah banyak sebelumnya pemuka Quraisy pun melamar. Hanya saja berakhir dengan penolakan dengan anggapan mereka semua berkeinginan meminang Khadijah karena melihat harta kekayaan Khadijah radhiyallahu anhum. Suatu ketika, Abu Thalib mendengar kabar Khadijah sedang menyimpan perjalanan yang menuju Syam dan membutuhkan tenaga untuk perjalanan tersebut. Dan Abu Thalib tergegas menawarkan Muhammad SAW. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, tadi kelompok 2, Ibu. Ya, boleh.
yang kami tonton tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW, setelah mengetahui bagaimana kepribadian Muhammad, timbul rasa cinta pada diri Khadijah. Sehingga Khadijah meminta sahabatnya yang bernama Nafisah lah yang menyampaikan kepada Muhammad. Nabi Muhammad SAW dan Khadijah radhiyallahu anhu menikah usia Nabi Muhammad 25 tahun. Dari pernikahan mereka memiliki 6 anak: Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok tua. Nah, dari kesimpulan yang diberikan anak-anak tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu benar semua. Berarti anak-anak menyimak video yang ditonton. Nah, kesimpulan yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini yaitu kita dapat mengikuti sifat-sifat dari Nabi Muhammad ya, yang dimana dia memiliki sifat yang baik, yang ramah, ya, dan berdagangnya jujur. Nah, jadi kita harus mengikuti sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin saja yang bisa Ibu sampaikan. Nah, sebelum pulang, mari kita bernyanyi terlebih dahulu biar lebih semangat lagi. Boleh. Nah, kita nyanyi lagu Gelang Sepatu. Gelang tahu? Mari kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Gelang sepatu gelang, gelang siraman. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Tidak lupa Ibu memberikan PR kepada anak-anak, tolong dikerjakan ya di buku siswanya di halaman 20, dikerjakan ya. Nah, berakhir sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah dikemas semua peralatan tulisnya? Sudah. Sampah-sampah yang di sekitar sudah dibersihkan? Nah, ayo ketua kelas pimpin doa kita pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan anak-anak pulang.